Pemerintah dan Badan Legislasi DPR menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan mekanisme Omnibus Law. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dikebut di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Badan Legislasi DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati dan menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada Sabtu malam. Kesepakatan dicapai setelah pemerintah dan Balik DPR menggelar rapat maraton pembahasan RUU Cipta Kerja sebanyak 63 kali rapat dalam 6 bulan terakhir. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dan menyelesaikan berbagai hambatan peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. RUU Cipta Kerja disusun dengan mekanisme Omnibus Law atau sapu jagat yang materinya mencakup 76 undang-undang. RUU ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Ini RUU Cipta Kerja didorong untuk mendorong debirokratisasi dan pemerintahan yang lebih efisien dengan penerapan NSPK dan juga penggunaan sistem elektronik. Kemudian dukungan UMKM ini juga diharapkan kemudahan mendirikan perusahaan terbuka perorangan dan juga khusus untuk UMKM cukup pendaftaran. Persyaratan PHK sama sekali kita menegaskan bahwa tidak menghilangkan, sekali lagi tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, cuti hamil yang sudah diundang-undangkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, sejumlah poin dalam RUU Cipta Kerja justru ditolak kalangan buruh. Di antaranya, pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan pekerja alih daya yang fleksibel dan berpotensi membuat buruh dikontrak seumur hidup. Buruh juga menolak penghapusan upah minimum sektoral kabupaten kota serta berkurangnya pesangon pekerja ter-PHK menjadi 25 kali upah dari sebelumnya 32 kali upah. Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas mengklaim pembahasan RUU Cipta Kerja telah mengakomodir aspirasi buruh seperti upah minimum kabupaten kota, pengaturan PKWT dan pekerja alih daya. Supratman mengakui ada pengurangan pesangon pekerja ter-PHK menjadi 25 kali upah dari sebelumnya 32 kali upah. Berdasarkan kajian pemerintah, ternyata angka 32 kali sebelum adanya revisi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu ternyata pelaksanaannya pengusaha yang patuh itu hanya kurang lebih 7%. Nah, itulah yang mendorong Presiden bersama dengan pemerintah menyatakan bahwa jangan sampai kemudian kita melahirkan undang-undang, tapi akhirnya aplikasinya nggak bisa kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, akhirnya pemerintah menawarkan sesuatu yang baru. Yang pertama adalah menawarkan angka 25 itu untuk pesangon. Dengan catatan ada 6 kali gaji kalau terjadi PHK, itu kemudian ditanggung oleh negara lewat program yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jangan lupa jaminan kehilangan pekerjaan ini itu tidak membebani buruh loh. Saat rapat Balik DPR pada Sabtu malam, dari 9 fraksi DPR ada 2 fraksi menolak RUU Cipta Kerja, yakni fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat. Sedangkan 7 fraksi lain menerima, yakni fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi P3, dan fraksi PAN. Pengesahan RUU Cipta Kerja DPR pada rapat paripurna DPR diperkirakan menuai protes buruh. Pasalnya, buruh berencana mogok kerja pada 6 hingga 8 Oktober dan berdemo di depan gedung DPR pada saat rapat paripurna. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.